yaitu Yunus bin lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama. Kita adalah ketidaktaatan Yunus. Baik, jadi Tuhan ada tiga kebenaran yang kita ya belajar. Kebenaran yang pertama, sebuah perintah yang diberikan kepada Yunus untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya, kita sebagai manusia itu banyak bimbang, banyak keraguan dalam setiap pelayanan kita. Ya, puji Tuhan. Tapi Tuhanlah yang menolong kita, menyampaikan, memimpin kita untuk setiap dalam pelayanan kita. Puji Tuhan di sini melalui bacaan firman Tuhan dan Nabi Yunus banyak hal yang dia berbuat untuk ketidaktaatan kepada pelayanan Tuhan. Namun di sini Tuhan itu selalu ada di dalam naungan Tuhan. Di mana Yunus berjalan itu ada di dalam naungan Tuhan. Jadi jika pemuda-pemudi yang suatu pekerjaan yang Tuhan mempercayakan kepada kita dalam pelayanan, contohnya seperti kita mau lempar batu, tapi di situ ada orang, ketika orang melihat kita tapi kita sembunyi tangan, itu sama seperti Yunus. Jika Tuhan di sana Yunus itu dia dapat karena dia takut bahaya. Di sana sama kota Sodom dan Gomora yang tidak ketaatan. Kota Niniwe itu kota yang tidak taat kepada Tuhan. Tidak banyak keraguan dalam kehidupan Yunus. Yunus ragu karena jangan sampai saya kesana itu saya akan dapat taruhan nyawa. Akhirnya Yunus dia melarikan diri ke Tarsis. Dia melarikan diri ke Tarsis. Itu Tuhan sedang memantau dia. Yunus dia melari ke Tarsis. Dia pergi ke salah satu kota dari kota Jaffa, dia mau melarikan diri ke Tarsis, tapi mata Tuhan itu ada mengawasi Yunus. Puji Tuhan, kemudian Tuhan Yesus kasih dan firman Tuhan ini kita akan tentang Yunus karena Yunus ini dia takut dalam suatu kepercayaan dan Tuhan mempercayakan untuk pergi memberitakan Yunus ini karena kota Niniwe adalah kota yang tidak benar, tidak mengandalkan Tuhan. Di sana mereka tidak menaati perintah Tuhan, apa yang mereka lakukan tidak sesuai. Mereka di sana banyak masalah. Salah satunya itu mereka mengincar nama Tuhan. Jadi maksud Tuhan kepada Yunus sehingga Yunus memberitakan Injil melalui kebenaran firman Tuhan, tapi Yunus juga dia takut karena Yunus itu sama manusia juga. Jadi ketika pemuda-pemudi dalam setiap kita pelayanan, lebih dari itu kita mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan yang berasal daripada Allah. Kita minta apa saja yang kita mau, kita menjalankan setiap pelayanan kita, pasti Tuhan pakai. Tidak mungkin kita menjalan sendiri. Puji Tuhan, dan sebuah perintah yang Yunus tidak ikuti dalam menyampaikan Injil Kristus kepada kota Niniwe di sana, dia menolak karena Yunus dalam hati Yunus itu dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan menjadi selamat pribadi. Karena itu dia tidak mau mengikuti di sana karena ancaman bagi Yunus untuk dia takut untuk dia menghilangkan nyawa. Puji Tuhan, dan Yunus pun tidak mengikuti dan akibatnya Yunus juga ada sebabkan ada akibatnya. Puji Tuhan, dan di sini Yunus pun dari ayat yang ke-1 dan kita belajar ayat yang ke-1 dan 2, firman Tuhan itu datang kepada Yunus untuk menyampaikan Injil Kristus itu kepada kota Niniwe. Namun melarikan diri dari kenyataan yaitu dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan apa yang Tuhan sampaikan kepada Yunus. Jadi ayat yang kedua itu jelas Tuhan bagi Yunus untuk pergi ke kota yang besar itu. Tapi puji Tuhan, di balik perbuatan Tuhan kepada Yunus ini ada alangkah baiknya gitu, supaya Yunus juga harus bertobat dan menginjili hal baik kepada kota-kota yang besar itu. Bagian David pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka.
karena kejahatannya telah sampai kepada dia. Jadi kejahatan itu membuat kota itu tidak bisa tidak ternyaman. Contohnya saat ini Rusia dan Israel. Jadi maksud Tuhan untuk mereka harus berbalik kepada Tuhan seperti kota Rusia yang kota yang tidak taat kepada kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih itu untuk bagian yang pertama. Kita belajar yang bagian kedua yaitu ayat yang ketiga dari pasal 3 kita belajar ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya, di sini Yunus pun dia takut untuk bagian satu kita sudah belajar dia tidak terima dengan apa yang Tuhan Yesus memerintahkan untuk menyampaikan perintah-perintah Tuhan ke kota yang besar itu yaitu kota yang di Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Jaffa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar di ilustrasi. Di sini kita banyak belajar kepada kehidupan waktu Tuhan Yesus dewe. Namun di sini diri dari perintah Tuhan dan dia sembunyi dia mau lari ya. Jadi firman Tuhan di sini maka Tuhan ada di segala tempat orang jahat dan orang baik. Jadi di sini juga termasuk orang yang jahat. Bukan jahat kalau tidak memukul sesuatu tapi tidak melakukan perintah Tuhan itu sama saja dia jahat kepada Tuhan Yesus ya. Jadi di sini mengajarkan untuk kita pemuda-pemudi kita tetap setia walaupun pekerjaan apapun dalam sekitar di jemaat ini karena kita punya upah besar ada di surga.